Dan saudara, kalau kita dituntun oleh firman itu berbahagia. Amsal Sulaiman bilang, berbahagialah orang yang mendapatkan firman, melebihi emas dan permata. Karena Raja Sulaiman katakan, saudara, lebih baik hukum-hukum Tuhan, kebenaran Tuhan daripada emas dan permata. Tetapi kadangkala pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran manusia selalu tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, pikiran-pikiran manusia itu salah, banyak yang salah. Tetapi pikiran Tuhan itu, rancangan-rancangan Tuhan itu tidak salah, benar dan adil. Karena Tuhan merancangkan kita untuk menyelamatkan kita, menolong kita selama dalam dunia ini sampai kita disempurnakan tubuh, jiwa dan roh, sampai kita masuk Yerusalem baru. Itu pekerjaan Tuhan Roh Kudus, firman Tuhan. Terang dan kebenaran. Setelah firman Allah ada, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Kita dengar firman Tuhan, tetapi untuk mengerti kita sulit untuk mengerti. Sedengar firman Tuhan, khotbah, kebenaran, pengajaran sudah disampaikan, sedengar, kadang-kadang so lupa. Sedengar, tapi untuk melakukan terlalu sulit, terlalu berat, terlalu pahit hidup ini. Nah, itu tugas Roh Kudus. Roh Kudus bertugas memberikan kita kemampuan supaya kita bisa melakukan segala hukum-hukum Tuhan. Karena kalau Tuhan sertai, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Karena dikatakan oleh Nabi Ayub, tidak ada rancangan-rancangan Tuhan yang gagal. Rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita tidak gagal, kecuali kita yang gagalkan, saudara. Tahun yang baru, apa cita-cita kita? Tuhan sudah memanggil kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah memanggil kita. Coba baca dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke baca ayat 4. Sebagaimana Ia memilih kita di dalam Kristus itu sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Ayat 5. Yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita menjadi anak angkat-Nya oleh sebab Yesus Kristus menurut kerelaan kehendak-Nya, akan mendatangkan puji sebab kemuliaan anugerah-Nya yang dianugerahkannya kepada kita dalam kasih-Nya. Iya. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Luar biasa pikiran-pikiran Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan luar biasa, saudara. Kalau pikiran manusia, kita hanya bisa memberikan program atau pikiran selama hari ini. Seminggu ini bisa kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan 1 bulan pun kita bisa menentukan jadwal-jadwal apa yang harus kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu, kadangkala yang kita sudah tentukan, kadangkala tidak bisa kita capai. Apalagi jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tetapi Tuhan sebelum dunia ini ada itu berapa puluh tahun, sangat panjang waktunya. Tuhan merencanakan bagaimana kita dipanggil supaya kita suci dan kudus. Jadi tidak asal-asal saudara sekalian Tuhan panggil orang. Dan kalau Tuhan panggil, tentu ada maksud Tuhan. Amin. Tuhan panggil tentu punya rencana.
Tuhan punya rencana yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ada yang mau suka kerja menurut rencana Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Karena Allah sudah memanggil kita bukannya karena melakukan yang najis, melainkan yang kudus. Iya, saudara, Allah sudah memanggil kita bukannya melakukan yang najis, melainkan yang kudus, yang suci. Dan saudara, tentunya ini harus kita respon, harus kita jawab. Apakah hidup kita sudah kudus? Kalau hidup kita sudah kudus, disucikan, dikuduskan dengan firman Tuhan, kita berlayak melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau belum kudus, saudara. Tetapi yang penting niat hati masih mau menguduskan diri. Artinya mengadakan pembersihan diri. Maka Tuhan akan berkenan. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Tetapi tatkala Tuhan menebus kita dari dosa, dari kehancuran fatal, dari kegagalan total, jalan kita menuju ke neraka. Tetapi Dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal, sehingga Dia mulai membentuk kita, Dia proses kita untuk menjadi anak yang kekasih. Sebab itu proses Tuhan melakukan kebaikan, saudara. Untuk melakukan kebaikan, jaga hati. Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara. Jaga itu hati dari segala yang perlu orang jaga. Memang secara logika hati ada di dalam. Tetapi kita melihat ada yang ada di luar. Tangan, kaki, mata, hidung, telinga. Mana yang lebih berharga? Saudara, kalau orang tidak punya hidung, yang mau bernafas bagaimana? Kalau orangnya tidak ada telinga, kita tidak akan bisa mendengar. Ada juga yang ada telinga tetapi ya jadi pongo, tidak bisa mendengar. Ada mata juga tapi tidak bisa melihat. Tuhan katakan itu hati dijaga lebih daripada mata. Sebab hati melihat segala sesuatu. Sebab itu banyak orang yang ada mata tetapi dapat lihat, orang bilang buta hati. Artinya dia melakukan perkara-perkara yang menyusahkan, bikin susah orang. Orang punya dia ambil gara-gara orang, membuat saudara sekalian pertengkaran, membuat kekacauan karena dia tidak melihat. Tetapi kalau hatinya bersih, maka dia menjadi berkat, menjadi tenang. Di tempat yang saudara sekalian jahat, dia memberikan kebaikan di sana. Dia memberikan senyum. Di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun, kalau hati kita itu benar, saudara, kita akan mengalami ketenangan. Di tengah badai yang bergelombang, di tengah masalah-masalah yang ada dalam dunia, sebetulnya saudara, kehidupan kita tenang. Apa sebab? Tuhan ada dengan kita. Ada firman dan ada roh. Kan ada pujian yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Berdiri di tengah badai artinya di tengah masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Masalah pribadi, masalah keluarga, bermasyarakat, berjemaat. Masalah-masalah yang ada, kita tetap berdiri di tengah badai. Ini cuma khusus orang-orang yang benar, yang sudah membaharui hati, percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan semua orang. Bisa juga di antara kita tidak termasuk di dalamnya. Karena apa sebab, saudara? Kehidupan kita ya masih setengah-setengah hati dengan Tuhan.
So dengar firman ya masih tengah-tengah mau percaya atau enggak, mau lakukan atau nyanda. Sebagaimana perumpamaan murid-murid, tak kala mereka menyeberang Tasik, maka datanglah angin sakal. Mereka membiarkan Yesus tertidur di buritan. Yesus tidur. Mereka mengandalkan kekuatan. Karena apa? Petrus itu seorang ahli nelayan. Orang-orang dipanggil dari nelayan. Mereka pikir mereka terlalu hebat, luar biasa. Kalau cuma angin begini ya gampang sekali. Tetapi itu perahu hampir hancur. Air sudah masuk. Dan mereka tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan, mereka juga takut mati, takut mau tenggelam. Baru mereka ingat, oh ada Tuhan Yesus yang sedang tertidur, kasih bangun pada dia. Bersyukur dorang masih kasih bangun. Sehingga tatkala Yesus bangun, dia melihat murid-murid so kacau, pikiran tidak tenang, coba pikir tentang kematian, coba pikir-pikir, semua mati orang, semua tenggelam di lautan. Tapi Tuhan katakan kepada lautan itu, diam, tenanglah. Luar biasa perkataan Tuhan. Di tengah badai yang ada di tengah-tengah kita, tatkala dia ada di hati kita, dia berkuasa di hati kita, maka dia berbicara, diam, tenanglah. Langsung habis tuh masalah, saudara. Masalah apa yang orang hadapi? Sakit, penyakit, atau masalah berkat, atau cita-cita, atau rencana yang belum tercapai. Memang terlalu banyak di orang berpikiran. Oh Ibu Seni tuh, jangan terlalu banyak berpikir yang lebih-lebih. Baca Alkitab, kum berdoa. Kalau orang dalam keadaan kesulitan, memang mau baca Alkitab susah mau mengerti. Tetapi berdoa lebih dulu, Tuhan kasih mengerti. Kita mau baca ini Alkitab, kasih pengertian Roh Kudus. Biar tak mengerti, paksa baca. Karena Alkitab itu adalah merupakan firman, adalah Tuhan sendiri. Kita berbicara, paksakan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Jangan ini daging ini terlalu besar karena sudah tidur malam, sudah datang ibadah. Cuma ada dengar-dengar tuh rame-rame, cuma berpesta pora, cuma ada kesana kamari bikin ribut kampung. Akhirnya yang datang ibadah. Siapa yang rugi? Tuhan tidak rugi, saudara sekalian, kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi yang rugi ada di diri kita sendiri. Amin. Soalnya tak mau masak lagi, yang nak bikin apa-apa, yang nak tidur. Akhirnya nol, tidak ada hasil. Ya. Boleh juga kalau misalnya ada bahasa dia. Tapi sebetulnya tinggal kita pikirkan, semua sekarang serba online. Ya. Kalau kita dengan Tuhan, ya, tinggal remote, tinggal saudara sekalian tekan saklar, maka itu lampu langsung menyala. Tinggal tindiskan hop, maka sorga terbuka. Tetapi apakah orang masih berseru kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar? Masihkah kita berseru kepada Tuhan? Tetapi kadang-kadang mungkin orang salah meminta kepada Tuhan. Kebanyakan orang minta-minta, mengada-mengada di bumi, mencari perkara-perkara yang ada di bumi. Orang selalu bacakan, itu berkat sudah terlalu banyak. Orang masih mau tambah-tambah lagi. Tuh harta so terlalu banyak. Setiap hari Tuhan berkati, berlipat-lipat ganda. Mana ucapan syukur kita kepada Tuhan? Jangan saudara sekalian cuma orang ya bersaksi. Doa Tuhan terima kasih berkat so terlalu banyak. Terlalu banyak berlimpah, tapi gembala lihat